Jadi zaman dahulu, Bu, orang-orang zaman dulu mikirnya setelah memahami kiamat, mereka memahami dengan benar bahwa dunia ini sementara bakal hancur. Seperti orang merantau, jangan terlalu asik. Kalau kau mau bikin persiapan, jangan untuk dunia persiapannya, tapi untuk akhirat. Utsman bin Affan beli sumur, diwakafkan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Punya kebun diwakafkan. Sampai sekarang tanahnya masih ada dan sudah dibangun jadi hotel, namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Ibu bisa bayangkan orangnya ribuan tahun udah kagak ada, tabungannya masih ada sampai sekarang. Kan Masya Allah itu. Berapa aset itu kan, ini sedekah jari. Ya, berapa pahala Utsman yang didapatkan? Masya Allah. Orangnya, Bu, ribuan tahun udah kagak ada. 1447 begitu. Anggaplah 1400-an udah kagak ada itu Utsman bin Affan ya. Udah ribuan tahun. Tapi pahala yang mengalir terus kepada Utsman bin Affan masih dirasakan sampai hari ini. Bahkan tanah yang punya Utsman masih dimanfaatkan oleh orang hari ini. Orang bisa tidur, bisa ibadah, bisa tinggal di hotel wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi orang dulu memahami kiamat bukan jadi takut, tapi jadi semangat menyiapkan bekal buat kehidupan akhirat. Itu yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di bulan Syawal ini izinkan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan kita senantiasa terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bahagia insyaallah. Dalam Al-Quran dan juga literatur hadis, Bapak Ibu semuanya, bahwa ada satu bagian iman di mana imannya itu tentang kehancuran. Jadi kita mengimani sesuatu akan hancur selama sesuatu itu adalah makhluk. Maka semua yang terikat dengan sifat-sifat makhluk, dia akan mengalami kehancuran. Dan kita harus yakini ini iman soal. Dalam bahasa hadis disebut dengan yaumil akhir. Bahasa hadis. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang iman setelah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, maka Nabi menyebutkan rukun iman yang 6. Salah satunya beriman kepada hari akhir. Apa yang kita iman dari hari akhir? Bahwa selama sesuatu itu makhluk, maka ia akan hancur. Kenapa Nabi menyebutkan sesuatu yang namanya makhluk pasti bakal hancur? Itu hikmahnya besar, sangat besar. Pertama gini dulu, kita hidup di dunia dengan berbagai macam kenikmatan dunianya. Saya tanya, betah? Betah nggak tinggal di dunia dengan segala kenikmatannya? Betah? Ada yang nggak betah? Mulai pulang keluar. Betah ya? Kenikmatan dunia itu bikin betah, bikin betah. Macam-macam. Ada yang dengan harta, gitu. Ada yang dengan jabatan. Pokoknya tinggal dunia itu bikin betah saja. Apalagi kemudian kita punya banyak fasilitas di dunia ini. Mau makan, tinggal makan. Mau minum, tinggal minum. Tempat tinggal nyaman, terkesan mewah. Mau pergi kemana aja, punya kendaraan. Mau jalan-jalan ke luar negeri, gak usah mikirin biaya. Dengan berbagai macam kenikmatan yang ada, orang sangat mungkin dia betah dunia ini. Padahal Nabi ngingetin, kata Nabi, kun fit dunya
hiduplah di dunia ka'annaka 'abiris sabil, seperti kamu sedang merantau. Jadi konsep yang Nabi bangun tentang dunia adalah seperti orang yang sedang merantau. Saya ini perantau, Bu. Asli saya itu dari Depok. Asli saya dari mana? Cirebon. Asli saya Cianjur. Datang ke Jakarta, merantau jatuhnya. Kalau pulang kampung mudik ke Cianjur, mudik ke Cianjur. Ustaz Edi dari Jerman atau Jepang? Dari Garut. Datang ke sini merantau. Walaupun nantinya punya rumah, punya keluarga, punya kediaman, tapi kami tidak bisa melupakan kampung halaman kami karena kami perantau. Kita ini semua, Bu, asalnya dari Allah. Makanya kalau kita meninggal suka dibacakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya raji'un kembali. Kembali itu ya back to asal, back to asal. Kenapa disebut kembali? Karena kita di dunia sedang pergi, sedang merantau. Sama kayak ibu pas anak mau pergi atau bapak mau kerja, Pak, pulang dengan selamat. Kita menyebutkan pulang itu ke rumah, bukan ke kantornya bapak. Ke kantornya bapak itu pergi, merantau. Ke rumah namanya pulang. Jangan sampai kebalik, Bu, ke kantor malah pulang, ke rumah pergi. Nanti lebih nyaman di kantor daripada di rumah ini. Nah, hadirin rahimakumullah, dunia ini ya perantauan saja. Yang namanya merantau, tidak akan selamanya di perantauan. Pasti ada masa dia akan pulang. Maka jangan terlalu keasikan di dunia. Takutnya saking asiknya di dunia gak mau pulang. Masalah itu. Maka supaya kita punya keyakinan bahwa kita harus pulang, Nabi bilang begini, dunia itu tempat kita merantau dan pasti bakal hancur. Yang namanya tempat perantauan ini, Mbak, dunia ini kata Nabi pasti bakal hancur. Kenapa dunia kok bisa hancur? Kata Nabi, kata tadi penjelasan di awal dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun, segala sesuatu yang namanya makhluk pasti bakal hancur. Dunia itu makhluk, maka dunia pasti bakal hancur. Kalau dunia bakal hancur dan kita sedang merantau di dunia yang akan hancur, kenapa terlalu betah di situ? Sudah merantau, toh dunianya bakal hancur. Ya ngapain terlalu betah? Kita harus menyiapkan waktu untuk persiapan pulang. Maka kiamat mengajarkan kepada kita semua bahwa yang kita cari selama ini di dunia, yang kita tuju selama ini di dunia, yang kita inginkan selama ini di dunia, pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Hanya Allah yang bertahan, Bu. Maka wajar tempat kembalinya ke Allah, bukan ke dunia. Karena hanya Allah yang abadi, hanya Allah yang tidak akan lekang oleh waktu. Makanya kembalinya kemana? Ke Allah yang tidak akan pernah hancur. Huwal awwalu wal akhir. Makanya memahami kiamat, memahami agar kita hidup lebih prepare tentang akhirat. Bukan lagi supaya takut akan kiamat. Ini yang perlu saya garis bawahi, Bu. Hari ini orang ngaji tentang kiamat malah ditakut-takutin. Akhirnya orang-orang hari ini, Bu, malas kerja, malas usaha karena kata gurunya bentar lagi bakal kiamat. Ngapain kerja? Bahkan ada, Bu, saya punya teman, dia jual tanah, jual rumah, pindah ke gunung. Saya tanya, ngapain, Bu, pindah ke gunung? Katanya mau kiamat. Saya bilang, apa urusannya gunung dengan kiamat? Emang kalau di gunung gak bakalan kiamat? Kan sama juga, Bu. Gunung itu masih di dunia, mau tinggal di mana saja, di gunung tinggi, di gedung tinggi, mau di danau, di lautan, di daratan. Kalau sudah bumi ini hancur, ya kena hancur sudah. Hadirin rahimakumullah,
Bahkan ditakut-takutin kok, katanya umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Hari sekali dulu. Sekarang aja sudah 1447 Hijriah, berarti tinggal berapa tahun lagi Bu? 3 tahun Bu. Untung lewat pilpres dulu nih. Habis pilpres baru berarti. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, kita ditakut-takutin Bu. Datang ini, datang itu, bahkan perang sekarang pun antara Iran dengan Amerika dan Israel dianggap wah ini betul lagi kiamat. Hadirin Fatimah rahimakumullah, memahami kiamat bukan untuk nakut-nakutin, menjelaskan kiamat agar kita punya cara pandang yang benar tentang dunia. Biar benar lihat dunia itu. Kenapa? Dunia ini bakal hancur. Dunia ini tempat merantau. Jangan keasyikan tinggal di dunia. Boleh Ustaz menikmati kehidupan duniawi, boleh, karena memang disuruh oleh agama. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita pasti bakal pulang gitu loh. Itu esensi mengajarkan tentang kiamat. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Nabi, mereka fokus mikirin akhirat, bukan mikirin dunia. Ada orang tuh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang makan itu nggak pernah enak, makannya itu ya biasa sajalah. Kenapa nggak pernah enak? Kata sahabat ini, Rasul makan itu untuk menegakkan tulang punggung supaya bisa beraktivitas. Kalau toh cukup dengan beberapa butir kurma ya selesai. Dan itu tidak hanya praktek sahabat tuh, Nabi pun demikian. Nabi itu jarang makan enak Bu. Kalau bicara makanan Nabi, itu Nabi itu suka makan roti kering yang saking keringnya nih roti, kalau dilempar ke hewan sakit Bu hewan. Saking keringnya nih roti. Tahu sekeras apa tuh? Ada roti sekeras gitu Bu di kita. Dilempar pakai roti, hewannya kesakitan gitu. Kalau kita umroh tuh ada Bu roti gede-gede tuh. Nah ini lebih keras daripada itu. Itu makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang Nabi makan enak Bu. Kurma ajwa itu nih kesalahan persepsi kita. Kurma ajwa itulah kurma yang paling tidak enak di Madinah. Kulitnya tipis, dagingnya sedikit, dan bentuknya kecil-kecil, itu kurma ajwa. Kenapa oleh Nabi disukai? Karena sederhana. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh makan kurma selain kurma ajwa, yang sukari, palem, Tunisia, silakan itu. Mejol, monggo, itu silakan saja. Tapi maksud saya, kenapa Nabi memakan ajwa? Ajwa itu kurma yang paling sederhana di zaman beliau. Nabi itu nggak suka yang enak-enak. Sekalinya Nabi makan enak, kambing Bu makanannya. Sekalinya Nabi makan enak, minyak samin campurannya. Itu makan enak Nabi, tapi jarang. Kenapa? Karena fungsi makanan adalah menegakkan tulang punggung. Yang penting dengan makan bisa ibadah. Yang penting dengan makan bisa sholat. Maka Nabi nggak pernah ngajarin makan harus 3 kali, nggak penting. Nggak pernah. Nggak pernah Nabi ngajarin makan harus 3 kali. Sarapan harus kopi, telur rebus, steak. Makan siang, makan malam, nggak ada. Nabi itu ya makan seketemunya dan sesederhana itu. Tiba-tiba Nabi dapat hadiah, ada orang ngasih kambing sebadan-badan Bu, udah dimasak. Rasul ini buat Rasul, Nabi panggil para sahabat, ayo makan. Makanan Nabi Bu bareng dimakan sama para sahabat. Jadi Nabi gak punya kulkas Bu. Kalau ada sisa makanan masukin kulkas, kagak. Nabi itu hari itu makan, hari itu habis. Jadi kenapa memahaminya begitu? Karena Nabi yakin ini semua bakal berakhir. Jangan terlalu keasyikan di dunia. Sampai Nabi bilang begini Bu, kata Nabi, sahabat, saya itu tidak takut kalau kalian hidup fakir. Saya gak pernah takut kalau kalian hidup susah. Gak pernah takut saya mah, kata Nabi. Justru yang saya takutkan adalah ketika kalian hidup bergelimang harta. Saya takut itu. Karena yang sudah-sudah, kata Nabi, yang sudah-sudah umat zaman dahulu nih rusak, kena bala, jauh daripada keselamatan dan kebahagiaan, kebinasaan mereka dapat itu gara-gara dunia.
Jadi Nabi malah mendingan hidup susah daripada hidup berlimpah. Tapi ini bukan jadi dalil, kalau gitu saya mah susah aja lah Pak. Saya mah nggak hidup kaya, nggak juga. Silakan mencari kekayaan. Tapi yang saya maksudkan membangun frame, membangun mindset bahwa dunia ini pasti bakal hancur dan tugas kita hanya jadi perantau di dunia. Jangan keasyikan, jangan terlalu betah tinggal di dunia. Karena kita tetap harus pulang. Itu poinnya. Maka Nabi SAW ngajarin kiamat itu bukan buat nakut-nakutin, supaya kita punya cara pandang yang benar dalam menghadapi kehidupan. Hadirin khadimin rahimakumullah, para sahabat yang yakin akan hari kiamat, hidupnya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Pencapaian mereka pencapaian akhirat, bukan pencapaian dunia. Maka ada hadir Bu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Kenapa Utsman datang ke Madinah miskin? Karena orang hijrah hartanya ditinggal, kekayaan ditinggal, rumah ditinggal, tanah ditinggal di Mekah. Datang ke Madinah gak bawa apa-apa kecuali yang ada nempel di badan. Semua orang Mekah yang datang ke Madinah miskin semuanya termasuk Utsman bin Affan. Tapi memang karena jago bisnis, naik kaya raya lagi di Madinah Tapi yang menarik bukan masalah cepat kayanya Yang menarik adalah setelah Utsman bin Affan kaya raya, aktivitas nyiapin bekal akhiratnya jempol. Ada sumur orang Yahudi, di Yahudi jualan air. Kata orang Yahudi, silakan ambil air seember sekian, 2 ember sekian, 3 ember sekian, bayar ya. Jangan sampai ambil airnya gratis. Kagak ada ceritanya gratis, kata Yahudi. Maka sampai sekarang orang Yahudi mata duit. Gimana caranya dapat duit banyak? Udah nggak punya minyak, geser giliran dia nyari minyak. Namanya juga Yahudi. Dibantu sama Pak Donald. Untung Donald bukan Daniel. Beda tipis itu namanya. Beda tipis. Untung. Nah hadirin rahimakumullah, Yahudi mau jualan air. Orang-orang Islam mau datang ke Madinah dari Mekah nggak punya duit, miskin tapi butuh air. Gimana ceritanya ini kita butuh air tapi harus beli? Dari mana duitnya? Kalau kita datang dalam keadaan miskin. Kata Utsman bin Affan, tenang, saya yang beli ke sumur. Datangin Yahudi. Kata Yahudi, kagak dijual. Gimana mau dijual nih aset? Menghasilkan banyak duit, banyak cuan, ngapain saya jual? Sebodoh-bodoh orang yang punya penghasilan banyak, usahanya malah dijual. Kan jadi aneh itu. Dia menghasilkan profit banyak dari sumur, terus sumurnya dijual, kan jadi sebodoh-bodohnya orang itu. Kata Yahudi, kagak dijual Utsman, ini mah cuan saya, ini jagoan saya, kalau ini dijual saya nggak punya ini lagi gitu. Kata Utsman doang gini aja dah, supaya kita ketemu, ini jago marketing, jago nego. Daripada abang nih kagak dapat duit hari ini nih, ini kita hari ini udah bawa duit ini banyak ini, daripada abang kagak dapat duit ini duit, gini aja dah, kita bagi 2 di sumur. Gimana cara bagi 2-nya? Hari ini abang punya, besok saya punya. Jadi selang sehari itu, hari ini punya Yahudi, besok punya Utsman, lusa punya Yahudi lagi. Dipikir-pikir sama Yahudi, cakep juga nih bisnis. Negonya dapat, toh hari itu dia bakal dapat duit banyak. Diambil tuh duit Utsman. Kata Yahudi, udah clear, hari ini saya yang punya, besok kamu yang punya. Singkat cerita, Bu Utsman bin Affan kasih pengumuman, Bapak Ibu yang mau ngambil air silakan ambil air. Tapi kalau hari bayar sama Yahudi ya bayarnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngambil airnya besok gratis dah, kagak usah bayar. Nah kalau Ibu Bu ada di zaman Utsman, Ibu pilih hari ini apa besok? Mending pulang hari ini. Kata Yahudi, begini nih urusannya. Akhirnya hari itu Bu, jarang orang ngambil air beli ke Yahudi, karena semua orang pikir daripada hari ini dan bayar mendingan besok. Kayaknya orang Indonesia banget ya kalau begitu. Kalau bisa gratis ngapain harus bayar itu lah. Akhirnya orang berbondong-bondong besok datang ya Pak. Besok orang pada ngambil air sebanyak yang mereka mau, supaya besoknya pas giliran Yahudi mereka kagak butuh air. Kata Yahudi, kecil ya gitu. Dah, gue di Utsman. Akhirnya tuh sumur kata dia, Utsman sini dah. Dipikir-pikir nih kita malah jadi rugi ini. Giliran tuh sumur punya saya kagak ada yang beli, sekalinya ada ya ala kadarnya yang belinya.
Tapi besok paginya ente masya Allah yang jualan yang datang banyak, walaupun kagak punya, gini aja dah, kita jual deh semuanya. Ente beli aja dah semuanya. Dibeli bu sama Utsman bin Affan, diwakafkan untuk umat, bukan untuk dirinya. Jadi zaman dahulu bu, orang-orang zaman dulu mikirnya setelah memahami kiamat, mereka memahami dengan benar bahwa dunia ini sementara bakal hancur, seperti orang merantau, jangan terlalu asik. Kalau toh mau bikin persiapan, jangan untuk dunia persiapannya, tapi untuk akhirat. Utsman bin Affan beli sumur, diwakafkan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Punya kebun diwakafkan. Sampai sekarang tanahnya masih ada dan sudah dibangun jadi hotel, namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Ibu bisa bayangkan, orangnya ribuan tahun udah kagak ada, tabungannya masih ada sampai sekarang. Kan masya Allah itu. Berapa aset itu kan, ini sedekah jari. Ya, berapa pahala Utsman yang didapatkan? Masya Allah itu. Orangnya bu ribuan tahun udah kagak ada. 1447 begitu. Anggaplah 1400-an udah kagak ada itu Utsman bin Affan ya. Udah ribuan tahun, tapi pahala yang mengalir terus kepada Utsman bin Affan masih dirasakan sampai hari ini. Bahkan tanah yang punya Utsman masih dimanfaatkan oleh orang hari ini. Orang bisa tidur, bisa ibadah, bisa tinggal di hotel wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi orang dulu memahami kiamat bukan jadi takut, tapi jadi semangat menyiapkan bekal buat kehidupan akhirat. Itu yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu Nabi ditanya, Nabi lagi pidato tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, ada ini, ada ini. Ada sahabat ngeliatin Nabi ya. Karena Nabi lagi semangat tuh pidato, lagi retorika lah pidatonya. Arab Badui ini angkat tangan, Rasul mau nanya nih. Itu dianggap kurang sopan sebetulnya Pak dalam kaidah para sahabat. Karena Nabi sedang bicara, dipotong oleh pertanyaan itu dianggap tidak sopan. Itu adabnya para sahabat. Karena Arab Badui dia kagak ngerti bu adab, dia kagak ngerti sopan satu, dia tanya-tanya aja. Bodoh amat mau Nabi lagi ngapain. Bahkan pernah bu ada Arab Badui, Nabi lagi jalan, ditarik kain Nabi dari belakang sampai Nabi kecekek. Arab Badui bu. Nabi juga gak marah-marahin kalau konteksnya Arab Badui, ya biarin aja, namanya juga Arab Badui ya Arab maklum. Arab Badui ya Arab maklum. Ya maklumin aja lah. Arab Badui nanya, ya Rasulullah, tadi nih kiamat luar biasa banget nih, dahsyat banget kiamat. Saya mau nanya, kapan atau kiamat teh? Kapan kiamat bakal terjadi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ente nanya-nanya kiamat, emang udah punya amal apa? Membahas kiamat bukan jadi takut tentang kiamat. Membahas kiamat bukan jadi ngeri dengan kehidupan duniawi. Membahas kiamat agar kita punya persiapan yang matang untuk menghadapi kehidupan akhirat. Makanya Nabi nanya, punya amal apa ente? Dijawab sama sahabat, saya punya amal cinta Allah, cinta Rasul. Maka kita bisa tegaskan tuh, di antara bekal yang paling baik ketika menghadapi kiamat adalah punya cinta kepada Allah dan Rasul. Titik. Karena Nabi jawab, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Jadi sekali lagi membahas kiamat, endingnya adalah kita punya cara pandang terhadap dunia dengan benar dan kita bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau dalam bahasa surah Al-Baqarah, watazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Persiapkanlah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Gak penting kapan terjadinya kiamat, yang penting punya bekal yang banyak saat kiamat itu terjadi. Itu kaidahnya. Karena kalau kita mikirin kiamat, dipikirin kok gak nyampe-nyampe pikiran kita. Karena urusan kiamat urusan Allah, bukan urusan makhluk. Ibu bisa buka ya di surat Luqman ayat terakhir. Surat Luqman itu surat ke-31 ayat yang terakhir, ayat 34 kalau tidak salah. Ada 5 hal yang itu menjadi rahasia Allah saja, gak Allah share ke siapapun. 5 hal ini menjadi rahasia yang Allah punya. Allah gak ngasih tahu ke siapapun tentang 5 perkara ini. 1, tentang hari kiamat. Allah gak ngasih tahu siapa.
Jadi kalau ada orang yang sok-sokan tahu masalah kiamat kapan, gak ada itu ceritanya. Umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun, gak ada itu. Sotoy itu namanya. Apapun itu. Karena informasi tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Udah segitu aja. Tapi Nabi kan nyebutin saat hari Jumat, ya Jumat yang mana? Setahun itu ada 52 Jumat, Ibu. Mau yang mana Jumatnya? Nggak tahu. Pokoknya setelah Imam Mahdi datang, ya Imam Mahdinya yang mana? Ada juga Imam Saripin tuh. Itu udah meninggal juga ya. Imam Samudra nggak sama. Mau imam yang mana? Kalau Nabi Isa sudah turun kan belum turun. Yang ada juga naik, Bu. Makanya di kalender ada kenaikan, nggak ada keturunan. Belum turun baru naik gitu. Mana gitu yang kita mau ini kan gitu. Oh nanti bakal keluar Ya'juj dan Ma'juj misalkan. Akan keluar ini keluar itu. Ya semua itu adalah tanda-tanda bakal datangnya. Ya bukan tanda-tanda kiamat datang, Bu. Tanda-tanda kiamat sebentar lagi itu tanda-tanda. Kapan terjadi kiamat? Wallahu a'lam, itu yang harus kemudian kita jawab. Nggak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan saya yakin, Bu, saya yakin betul dari Nabi SAW, orang beriman tidak akan mengalami kiamat. Kita nih, Bu, yang beriman kagak bakalan ngalamin kiamat. Artinya kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum terjadinya kiamat. Karena kata Nabi, seburuk-buruk manusia yang mengalami kiamat. Yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, orang-orang panik berlarian karena buminya bergoncang dengan sangat dahsyat. Nah, orang-orang yang lari di waktu itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Yang di Al-Qur'an, yauma takunun nasu kal farashim mabthus wa takunu jibalu kal ihnil, itu orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman gak bakalan ngalamin. Kenapa? Karena sudah diwafatkan duluan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi gak usah takut dengan kiamat. Karena kita gak bakalan ngalamin kiamat. Tenang saja. Juga bisa tahu, saya suka agak risih aja kalau ustaz-ustaz cerita jadi bikin takut gitu. Kita kan gak akan ngalamin kiamat, kita orang yang beriman. Kecuali kalau kita tidak percaya lain cerita. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi SAW ketika menginformasikan kiamat ya sebatas tanda-tanda bahwa kiamat sebentar lagi, bukan tanda-tanda terjadinya kiamat sekarang bakal kejadian begini. Apalagi Nabi sampaikan seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengalami kiamat, dan tentunya bukan orang-orang yang beriman. Maka informasi hari kiamat urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita bikin persiapan untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Yang kedua, yang tidak Allah sharing perkara gaib adalah tentang urusan hujan. Kalau mendung, udah pasti hujan. Mendung nih, pasti hujan. Terang benderang nih, kagak ada mendung-mendungnya. Bisa nggak tiba-tiba hujan? Hujan itu urusan Allah. Ustaz, bisa diatur masalah hujan pakai pawang? Siapa itu yang begitu? Ada begitu di Indonesia. Saya heran, Indonesia balik lagi ke zaman dulu itu. Zaman dulu saya kalau orang mau hajatan supaya kada ada hujan, itu celana dalam lempar ke kita. Nah, dulu itu. Biar nggak turun hujan. Misalkan apa urusannya, celana dalam ditaruh di atas genteng, malu iya. Ya malu kita malah baju celana dalam, mending bagus celana dalamnya. Bolong. Iya, pakai muter-muter ya. Kita kayak jadi balik-balik ke zaman primitif lagi, Bu, ini. Urusan hujan kan urusan siklus air, Bu. Itu urusan ilmiah itu. Air turun dari langit. Nah, nimpa gunung, dari gunung turun ke sungai, sungai kembali ke laut kena sinar panas matahari, menguap, setelah menguap jadi awan, nanti turun. Udah begitu aja. Lah kalau emang sudah dikumpulin oleh Allah air di situ tuh, Bu, ya tinggal dijatuhin, jatuh deh. Mau pakai pawang 2000 juga
kagak ada urusan. Pawang nggak kehujanan. Nah hadirin Fatimah rahimahullah, urusan hujan urusan Allah. Kita nggak tahu. Tapi Ustaz bisa direkayasa. Makanya ada tuh yang suka naburin garam. Itu merekayasa hujan. Pasti bakal turun. Belum tentu juga, bukan itu kembali kepada urusan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mengusahakan. Ada perakiraan cuaca dari badan BMKG-nya, ya sebatas perkiraan, ramalan saja. Pasti bakal turun hujan? Belum tentu. Pasti bakal cerah? Belum tentu. Itu kembali kepada otoritas dan urusan Allah. Misal kata BMKG, awan udah kumpul nih, pasti bakal turun hujan. Allah kirimin angin, awannya geser. Lah di sini kagak hujan, di sana hujan gitu. Kan bisa saja begitu. Beda kecamatan aja bisa beda. Kadang-kadang ada di satu kampung ini hujan, ini kagak. Ada satu kampung gitu. Itu terserah Allah kan. Makanya tugas kita cuman ketika datang hujan tinggal doa Allahumma sayyiban. Nah, mudah-mudahan air yang turun menjadi barokah bagi kita semua. Tinggal banyakin doa dah kalau turun hujan, selesai. Begitu tugas kita kalau turun hujan. Gak usah ngatur kapan hujan turun dan di mana hujan turun. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla, kita gak akan tahu apa yang akan kita kerjain besok hari. Gak ada yang tahu. Bapak punya planning nih besok mau ke Bandung, berangkat jam sekian, nanti di rest area jam sekian, nyampe di Bandung jam sekian, mampir ke sini, total nyampe jam sekian. Itu baru rencana. Pasti bakal kejadian? Belum tentu. Wa ma tadri madza taksibu ghadan. Kalian tidak tahu apa yang akan kalian besok hari, apa yang akan kalian lakukan besok. Yang keempat, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak tahu di bumi mana kalian bakal meninggal. Saya orang Cianjur, belum tentu matinya di Cianjur. Bisa jadi di Jakarta, bisa jadi di jalan. Allahu a'lam. Bisa jadi orang Garut pasti meninggal di Garut. Belum tentu. Kalau minta dikubur di sana mungkin. Wasiat bisa jadi pengen dikubur di sana, itu mau wasiat sah-sah saja. Tapi belum tentu meninggalnya di mana. Dan yang kelima urusan janin ada yang tahu janin itu. Usahakan ada alat ini sekarang ada namanya USG 4 dimensi. Itu baru nebak berdasarkan sains. Dipastikan akan akurat belum tentu. Saya punya teman kata dokternya, wah ini mah perempuan. Ternyata laki-laki. Dan nggak sampai gini ketika dipakai USG, wah ini anak ini punya penyakit A, penyakit B. Belum tentu langsung ketahuan. Walaupun ada juga yang bisa langsung ketahuan. Alhamdulillah itu bagian daripada penemuan teknologi, tapi tidak sampai memastikan tentang, baru sebatas kemungkinan besar. Belum sampai pada memastikan. Kalau mau memastikan nggak bisa. Hadirin Fatimah rahimahumullah, karena ilmu tadi milik Allah, tugas kita nggak usah mikirin capek. Karena itu sudah menjadi hak miliknya Allah. Tugas kita tinggal kiamat bakal terjadi, berarti dunia bakal hancur, berarti dunia cuma perantauan sementara, berarti jangan terlalu asik dengan kehidupan dunia, berarti fokus pada kehidupan akhirat yang wal akhiratu khairu wa abqa. Berarti fokus ke akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selesai, nggak usah dipikirin dah. Sama kayak gini kiamat itu bayangannya gini. Kalau kiamat kan konteksnya dunia dan seluruh alam, sama dengan meninggal. Bapak ibu bakal meninggal kapan? Perlu dipikirin tuh. Pikirin, ya Allah kapan saya, apa besok, apa lusa, apa ntar, apa nanti, ya Allah kapan. Ibu mikirin meninggal kapan, jadi tidak produktif. Mending ibu langsung gelar sajadah, ambil wudhu, terus sholat 2 rakaat doa, ya Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul. Itu lebih tepat daripada diskusi mikirin kapan bakal meninggal. Diskusi beberapa ibu-ibu, jadi kita meninggal kapan? Ngapain dibahas? Malah bikin pusing sendiri. Sama kayak orang, kapan kiamat? Itu sama. Karena sedang membahas kehancuran atau ketiadaan, kan jadi bingung sendiri. Mending fokus nyiapin amal apa yang paling mungkin kita bisa lakukan ketika nanti kiamat terjadi.
kita diwafatkan Allah dalam keadaan beriman, kita punya bekal apa? Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka para ulama salaf bikin perangkatnya. Satu, supaya orang meninggal dengan santai menghadapi kiamat, menghadapi dunia. Satu, kita fokuskan bahwa iman, ilmu itu menjadi pijakan penting dalam semua perkara. Orang harus punya ilmu. Kenapa kok tadi ada orang yang memahami kiamat malah jadi takut? Bukannya nyiapin amal malah jadi ketakutan karena minim ilmu, karena kurang ilmunya. Saya kasih contoh. Dalam usul fikih ada yang disebut dengan al-ilmu. Alif, lam, ain, lam dan mim. Al-ilmu itu pengetahuan 100%. Namanya pengetahuan yang 100% itu disebut al-ilmu. Bisa gini, Ibu biasa bikin mendoan. Biasa bikin mendoan. Tempenya ada, terigunya ada, daun bawangnya ada, macam-macam ada. Ibu nggak usah nonton YouTube, ibu nggak usah buka komposisi apa, nggak usah baca buku menu segala macam. Ibu bisa langsung bikin yang namanya mendoan. Sambil merem juga jadi. Itu karena sudah jadi ilmu. Sudah jadi ilmu. Ada yang di bawah ilmu namanya zon. Zon itu 75%. Ibu tahu cara bikin mendoan, cuman kurang paham bumbu terigunya. Sekalinya bikin keasinan, zon itu hasilnya. Sekalinya bikin hambar kada rasanya. Jadi mendoannya tapi rasanya gak enak. Itu zon 75% ilmunya. Ada yang lost tuh. Yang ketiga ada yang disebut dengan asyakku. Syakku itu 50%. Ibu bisa bikin mendoan tapi banyak yang lost. Satu, milih terigunya salah, malah pakai tapioka. Jadinya apa tuh? Cireng campur tempe. Apa tereng? Pokoknya itu. Jadi 50% hilangnya bu. Milih terigunya salah, milih tempenya salah. Bukannya tempe yang bagus, malah yang gimana? Belum lagi bumbunya salah. Itu cuma dapat ilmu 550%. Jadi jadinya mah cuma jauh daripada enak. Di bawah asyaku ada lagi yang namanya al-wahmu, 25% ilmunya. Bu bisa bikin mendoan? Bisa. Bahannya apa? Terigu sama tempe. Dah gitu dah. Al-wahmu itu bu. Yang kesekian namanya al-jahlu, artinya bodoh, 0% pengetahuan. Bu bisa bikin mendoan? Mendoan apaan? Sama kayak cilok, beda ya. Berarti kagak tahu apa-apa di masalah mendoan gitu bu. Jadi ilmu, zon, syaku, wahmu, dan al-jahlu itu urutan orang punya ilmu. Yang kita tadi bahas, para ulama salaf memaksimalkan ilmunya. Jadi pemahamannya harus 100%. Jangan zon, harus 100%. Yakin seyakin-yakinnya. Maka tadi yang saya sebutkan tuh, bicara kiamat apa yang dibahas? Tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, hakikat kita supaya punya bekal sampai akhirat. Itu ilmunya. Jadi kalau usah khawatir tentang kiamat. Bagi kami maka penting kiamat kapan terjadi. Yang penting ketika kiamat terjadi, kami telah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Itu ilmunya. Setelah punya ilmu, yang pertama nih harus 100%. Syarat supaya ilmunya 100% harus punya guru. Karena orang yang belajar tanpa bimbingan guru, berarti gurunya setan. Itu dalam Ta'lim Muta'allim dari Ibnu Jarnuji, dikutip dari Ali bin Abi Thalib. Kalau orang ngaji Ta'lim Muta'allim akan ada kesimpulan yang namanya belajar butuh 6 perkara. Salah satunya irsyadu syaikhin, bimbingan seorang syekh, seorang guru, supaya kita kagak ngarang dalam memahami agama. Ada panduan guru yang ngasih arahan. Makanya guru zaman dulu kan sangat tinggi jabatannya, digugu dan ditiru. Ibarat dokter bu, bagi pasien, guru itu dokter bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau kita mau datang ke dokter, kata dokter, Bapak keluhannya apa? Pusing, mules, kunang-kunang.
Bapak jangan makan ini, jangan makan itu. Nurut Bu Pak dokter. Kata dokternya, Bapak suka ngerokok ya? Suka. Berhenti Pak. Nurut Bu. Daripada Bapak cuma 2 bulan lagi hidup. Terus. Nurut Pak dokter. Guru itu ya seperti dokter. Kata si guru, kamu kurang amalan, kasih amalan ini. Nurut. Saya punya guru kayak gitu. Kalau saya datang ke guru saya ngomong gini. Nih, kamu amalin dikit ini 1.000, 2.000, 3.000. Saya amalin dong disuruh guru. Datang lagi ke guru, kata guru, kamu pola sunahnya bermasalah nih. Mulai sekarang jangan lagi putus yang namanya tahajud selama sekian bulan, jangan berhenti tahajud. Saya kerjain tuh. Saya sudah tahu tahajud itu sunnah, tapi ketika disuruh sama guru beda rasanya. Itu pentingnya punya guru. Nah hari ini banyak orang ngaji, gurunya campur-campur banyak. Jadi kita bingung mana guru kita. Kata Ustaz A boleh, kata Ustaz B kagak boleh. Bingung nih Bu. Kata Ustaz A halal, kata Ustaz B haram. Kata Ustaz A sunnah, kata Ustaz B bid'ah. Karena kita macam-macam nano-nano gurunya. Padahal dalam agama kita boleh banyak guru, tapi harus punya satu yang kita pastikan lebih dominan dibanding guru-guru lainnya. Harus ada satu orang. Saya punya guru 1 orang. Jadi kalau saya datang ke daerah Pamulang, saya di Pamulang, ya saya jadikan itu sebagai rujukan terakhir. Saya misalkan punya kondisi A gitu, saya nanya, banyak jawaban, bingung, penutupnya di guru saya di Pamulang. Kata guru saya, udah gini aja selesai. Itu diantara cara saya supaya mendapatkan ilmu yang 100%. Pastikan punya guru. Termasuk ibu baca Quran. Saya sarankan Bu, kalau ibu baca Quran, jangan langsung ambil kesimpulan berdasarkan ibu baca. Ibu baca Quran nih, baca terjemah, jangan langsung nyimpulin dulu. Ibu notis dulu, kesimpulan saya begini berdasarkan ayat ini. Itu kesimpulan tolong konfirmasikan kepada ustaz yang memang pakar akan tafsir. Jangan nanya ke ahli ekonom, karena gak nyambung. Tanyanya ke ahli tafsir. Katanya Bu, di Indonesia ada berapa ahli tafsir? Yang ibu kenal, gak usah ya semuanya. Yang dapat tafsir Pak Kores, ada lagi Pak Hamka udah meninggal. Yang masih hidup maksudnya. Yang ibu bisa tanya gitu maksudnya. Syarif Rahman, backgroundnya saya kurang tahu tuh kalau backgroundnya, tapi bisa saja. Atau Gus Bahar. Gus Bahar itu pakar tafsir tuh. Cuman bagi saya agak kurang pas kalau dengar beliau karena bahasa Jawa terus. Saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya tahu-taunya nangkennya nengkono, orang ono, nah itu saya tahu. Tapi kalau yang lainnya saya susah paham ini maksudnya apa gitu, agak loading gitu. Itu nanti kalau ada teksnya saya baru bisa dengerin. Pak Koles itu pakar tafsir dulu. Walaupun ada beberapa kesimpulan tafsir beliau yang mungkin berbeda dengan keumuman masyarakat, terutama masalah jilbab. Ya kan kita bisa disimpan yang ini, denial yang ini, kita bisa notis yang lain. Dan urusannya kan tidak lantas gara-gara yang satu ini kemudian kita hukumi Pak Koles tidak pakar tafsir. Ya di poin ini mungkin agak berbeda dengan keumuman umat ulama di dunia gitu, berbeda. Tapi urusan yang lain kan belum tentu beda gitu. Bisa jadi ya sama-sama saja, atau bisa jadi lebih mendalam di Pak Koles ya. Atau siapa lagi Pak pakar tafsir itu di Indonesia tuh? Ali Nurdin Pak Kiai Ali Nurdin bisa gitu. Jadi kita bisa langsung memahami Quran berdasarkan petunjuk daripada ulama tafsir. Kenapa kalau kita baca sendiri Pak, takutnya kita punya kesimpulan yang keliru, tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran. Jadi bakal kita pasti masalah. Kenapa? Karena amal itu biasanya didasari dengan ilmu. Kalau ilmunya sudah salah, sangat mungkin amalnya salah, sangat mungkin. Makanya antara ilmu dengan amal harus selaras. Ilmu pastikan punya guru yang benar. Kalau guru tafsir, ya tafsir. Ilmu hadis pakai gurunya guru dari yang pakar hadis. Supaya masing-masing punya apa ya? Punya kesesuaian gitu. Kita mau ngaji ekonomi, ya cari ekonomi Islam. Kita mau ngaji sejarah, ketemu dengan orang yang pakar sejarah. Kita pengen ngaji fikih, ya ketemu sama orang yang ahli
Fikih. Jadi jangan sampai nih satu ustadz bisa menguasai seluruh ilmu, jarang tuh. Makanya ustadz-ustadz juga harus tahu diri. Jangan semua pertanyaan dijawab. Jangan sampai dia menjawab sesuatu yang bukan kapasitasnya. Sering tuh kejadian. Gak ngerti tafsir, jelasin tafsir. Contoh nih Bu. Punten ini saya nggak sebut nama ya. Ada ustadz, dia bilang, dalam Al-Quran ada kalimat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang namanya umat Nabi Muhammad tuh itu punya ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya adalah ada tanda bekas daripada sujud. Saya mau tanya dulu Bu, bekas sujud yang dimaksud apa? Coba. Bekas sujud yang dimaksud apa berdasarkan tafsir ya? Hah? Berlaku. Nah, Ustaz ini jawab, katanya ada tanda hitam di jidat, padahal bukan itu maksudnya. Akhirnya orang berlomba-lomba vitamin jidat tuh, salah itu. Salah itu. Tanda orang rajin sholat atau tanda orang bekas sujud itu terlihat dari perilaku, ucapan, perbuatan, bukan keningnya. Sejak kapan orang rajin sholat dilihat keningnya, Pak? Apalagi kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tulisan Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, kening Nabi itu warnanya putih atau hitam? Putih bersih. Berarti malah yang jidatnya hitam jadi tidak nyunah. Karena kening Nabi itu putih bersih. Ini Ustadz ini Bu sering tampil di mana gitu ya, saya kurang. Tapi intinya dia punya fatwa, si mahum itu jidatnya hitam. Jadinya orang berlomba-lomba vitamin jidat tuh. Kalau belum hitam, vitamin lagi. Ini masalah ini. Salah paham terhadap ayat. Tapi kalau ada orang sholat tuh, mohon maaf, ada orang sholat, dia gak mikirin jidatnya, tapi gara-gara dia rajin sholat, jidatnya jadi gak ada urusan itu. Gak ada urusan, gak usah dihilangin juga jidatnya. Dikorok nggak usah ya biasanya kalau dia sholat gara-gara dia sholat dia nggak mikirin harus hitam tapi karena dia sholat kemudian jidatnya jadi hitam dia lain persoalan itu jadi sama. Ini orang yang terinspirasi, oh berarti kalau orang rajin sholat jidatnya harus, nah ini jadi masalah. Kalau bukan kapasitasnya nggak usah jawab, mending jawabnya wallahu selesai. Memang aib kalau Ustaz bilang wallahu a'lam. Kan enggak? Ustaz ditanya, Ustaz ini maksudnya apa? Kata Ustaz, wah saya belum tahu, wallahu a'lam. Kan bukan aib, malah itu lebih menyelamatkan umat. Daripada umat kemudian harus salah paham. Contoh lain, Bu, contoh lain. Saya tanya dulu, ditanya aja. Kalau orang yang dizolimi, wajib nggak kita bantu? Ada orang didolimi nih Bu, kita nih yang liatin, wajib nggak ngebantu? Wajib. Minimal Bu nggak bisa ngebantu secara konkret, minimal kita ngapain Bu? Menghibur, apalagi? Doain. Minimal orang yang didolimi kita doain. Mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan dikasih kekuatan. Saya mau tanya aja dulu Bu, antara antara Amerika, Israel dan Iran, menurut Bapak Ibu nih, yang didolimi yang mana? Yang mana? Ini antara yang tiga nih Bu, jangan yang lain dulu. Ini Amerika, nih Israel nih, berdua nih, sama Iran nih. Terus tentanglah mereka. Yang menurut kita didolimi yang mana? Iran. Bolehkah kita doain? Tapi Syiah gimana? Tapi Syiah. Contoh lain. Ada orang Kristen Bu dipukulin, padahal kagak salah. Ibu bilangin yang mana? Yang pun apa yang dipukulin? Tapi Kristen. Hah? Gak apa-apa kan? Iran tapi Syiah. Itulah saya gini lah Bu. Kadang-kadang kita jadi kurang adil jadi manusia.
Iran itu diperangi oleh Amerika, tapi Syiah Ustaz, ya kan didolimi, doain aja Bu, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemenangan. Kita nggak doain Syiahnya, kita doain orang yang dizaliminya. Saya kasih hadis tuh, kata Nabi, da'watul madlum, doa orang yang dizalimi pasti bakal dijawab. Nabi nyebutin agamanya kagak? Ada. Nyebutin kan? Orang yang didolimi doanya diijabah asal dia muslim. Ada nggak kalau begitu? Nggak ada. Pokoknya orang didolimi terlepas agamanya apa, kalau dia didolimi doanya diijabah begitu. Hadisnya kok begitu, kenapa dibikin pusing Ibu? Saran saya nih Bu, kalau ada orang yang masih menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terlepas kemudian setelah itu dia melakukan penyimpangan apapun bentuknya, dia masih berhak untuk didoakan apabila dia dizalimi. Jangankan orang yang masih syahadat, ada orang yang tidak bersyahadat tapi dia dizalimi, maka kita tetap wajib bantu sekalipun dia tidak bersyahadat, karena dia dizalimi. Ini kita permasalahan ini dari bulan Ramadan nggak kelar-kelar sampai Syawal. Bingung kita usaha di mana kita bersikap. Saya mah nggak bingung, doain aja mudah-mudahan menang selesai. Kalau nanti usaha Syiahnya menyebar luas ya nanti kita doa lagi, kenapa? Doa lagi. Yang penting kan kita beresin dulu gitu, kita doain dulu. Di zaman Nabi pernah terjadi perang antara Persia melawan Romawi. Pernah terjadi perang Bu. Persia kafir, Romawi kafir. Gak ada urusannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Islam Bu berharap kepada Allah supaya orang Romawi menang. Padahal yang perang bukan Muslim, yang perang bukan saudara seiman. Yang satu Persia penyembah api, yang satu Romawi penyembah Yesus. Dua-duanya kafir. Tapi orang Islam berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang Romawi menang. Padahal yang didoain bukan orang Islam. Nah ini mah jauh-jauhan Bu, Iran mah kagak begitu banget. Itu maksud saya Bu. Jadi ya kita punya guru yang bisa mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan aturan mainnya. Di Quran simahum fi wujuhihim, bicara ucapan dan perbuatan, bukan ngomongin jidal. Orang yang dizalimi mau siapapun dia wajib didoakan. Syukur-syukur kan dibantuin. Kita membantu kakak, doain gak mau, repot. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, agar ilmu 100% pastikan punya guru yang tepat. Karena ternyata banyak orang yang tidak mendapatkan ilmu yang utuh bukan karena orang yang bodoh, tapi dia tidak bertemu dengan guru yang tepat. Wallahu a'lam. Yang kedua, setelah punya ilmu, ilmu itu harus melahirkan dulu yang namanya iman. Kita yakin nih tentang apa yang kita pahami bahwa inilah pemahaman yang benar. Maka kita akan bicara tentang kiamat adalah ikhtiar kita supaya kita berlomba-lomba memaksimalkan kehidupan di akhirat. Maka nanti Bu semangatnya semangat melakukan banyak amal soleh yang tujuannya agar akhirat punya banyak bekal. Saya kabarkan dulu nih Bu. Orang pulang kampung, bensinnya full tank, etolnya 2 juta, di dompet 5 juta, saldo 3 triliun. Kalau ngelamun mah gak usah nabung Bu. Ini udah ngelamun 3 juta paling saldo, sedih banget. Di saldo 3 triliun Bu, ibu pulang kampung, nyaman gak nyaman? Tenang nggak tenang? Kenapa tenang Bu? Bensin full, mobil fit, etol 2 juta, dompet 5 juta, saldo 3, anteng Bu jalannya sambil dengerin surat Al-Baqarah. Ibu mau pulang kampung, mobil tidak fit, harus ke bengkel, bensin timbang tinggal setengah, etol 100.000, di dompet 200.000, saldo kosong. Jadi jalan kita ke Jawa nih Bu. Jadi jalan.
No lewat Cilacap, lama lewat Cipali, kagak ada buat etolnya. Mendingan kagak jadi pergi, Bu. Orang kenapa bisa nyaman dan tenang kalau pulang? Karena bekalnya banyak. Ibu pulang kampung ke akhirat, kok bisa tenang? Bekalnya banyak. Kalau orang kagak punya bekal banyak, Bu, asik dengan kehidupan dunia, kagak mau pulang. Nah, benar ini mah, Bu. Ibu bisa buka di surat Yunus ayat ke-7. Ada yang buat terjemahkan? Surat Yunus, saya cek juga, takut salah. Surat Yunus itu surat ke-10, Bu. Surat ke-10 ayat ke-7. Tolong dibacakan, Bu. Terjemahnya saja, nggak usah ya. Tapi saya mau Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang-orang, Bu, yang gak mau pulang, gak mau ketemu dengan Allah. Kenapa mereka gak mau pulang? Alasannya nih, Bu. Radu bil hayatid dunya. Mereka ridho dengan kehidupan, mereka happy dengan dunia. Tadi, Bu, konsep awalnya kiamat itu ngasih tahu kalau dunia bakal hancur dan kita cuman perantau. Ini ada orang tuh gak mau pulang, kenapa? Asik di dunia. Waqma'annu biha, dan dia tumaninah, dia tenang tinggal di dunia. Anteng gitu. Karena dia tenang di dunia, gak mau pulang. Diajak pulang, harta sebanyak ini, jabatan setinggi ini, masa saya pulang sekarang? Tarlah kalau udah gak punya apa-apa. Orang yang terlalu asyik dengan duniawi, tenang di dunia, dia tidak tenang ketika pulang. Karena tenangnya sudah dua. Tapi orang-orang yang di dunianya tidak tenang, kenapa? Ya segala terbatas, tidak, mungkin ada kekurangan, ini kekurangan, itu kekurangan, tapi dia masih komitmen dalam ibadahnya, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki. Dia asik dan kehidupan dunia, lupa nyiapin bakal di akhirat. Tenang di dunia, pas pulang kagak tenang. Sama kayak orang pulang kampung, serba hemat, serba kurang. Boro-boro bawa tentengan, Bu, boro-boro bawa angpau buat anak cucu di sono. Orang mobil aja belum tentu nyampe. Gimana mau ceritanya bisa silaturahmi senang-senang di kampung, Bu? Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka iman ini mendorong agar kita yakin inilah jalan yang benar, bahwa kita sedang membangun konsep dalam hidup ini bahwa akhirat itu segalanya, bukan dunia. Tenang itu saat punya bekal banyak, bukan saat punya harta banyak di dunia. Ada hadis dhaif, Bu, bisa bilang dhaif ini. Katanya Abdurrahman bin Auf hisabnya lama. Ini dhaif hadisnya, nggak ada itu. Saya pastikan itu. Abdurrahman bin Auf itu hisabnya tidak lama. Kan alasan lamanya karena hartanya banyak. Jadi karena hartanya banyak, hisabnya lama. Gak gitu konsepnya, Bu. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, benar. Dipakai buat apa? Dipakainya buat apa, Bu? Abdurrahman bin Auf hartanya wakaf, sedekah, wakaf, sedekah. Harta, Bu, dipakai wakaf, dipakai sedekah, hisabnya singkat. Ditanya malaikat, dipakai apa nih? Zakat, contreng. Wakaf, contreng. Selesai, sedekah, selesai, udah lewat. Yang lama itu kalau harta dipakai selain urusan akhirat. Karena harta kan ditanya dua, Bu. Satu, sumbernya dari mana? Yang kedua, dikeluarkan buat apa? Buat apaan?
Itu ditanya tuh Bu. Buat jalan-jalan ke Bali, ditanya detail. Ngapain jalan-jalan ke Bali? Nonton apaan di Bali? Pantai mana lagi di Bali nya? Ditanyain. Bukan tidak boleh, silahkan jalan-jalan, kan kita memang perlu juga Rila. Poin saya adalah nanti kalau itu tidak punya muatan akhirat, ditanyainnya detail. Tapi kalau ibu bilang, harta buat apa nih? Umroh, selesai. Buat apa nih? Wakaf buat masjid, selesai. Buat apa nih? Sodako anak yatim, berarti 3.000 kali saya bagiin, selesai. Kalau amal-amal akhirat pasti hisabnya singkat, amal dunia hisabnya lama. Karena tadi terlalu nyaman dengan urusan dunia, maka dia hisabnya lama. Jadi Abdurrahman bin Auf walaupun hartanya banyak, tetap hisabnya singkat. Kenapa? Dipakai buat kehidupan akhirat, bukan untuk kehidupan dunia. Itu bedanya. Contoh lain tuh, namanya Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, seorang pedagang sutra sekaligus sahabat Nabi. Sutra itu di zaman Nabi harganya mahal, sampai hari ini juga mahal. Dari kepompong apa? Ulet ya. Hadirin di Fatimah rahimahumullah, Tolhah bin Ubaidillah pulang tuh habis dagang dari Syam. Mukanya pucat, badannya lusuh, jalannya lemas, ketemu sama istrinya, "Kenapa bang? Mukanya kok kagak sedep banget dilihatnya. Abang bangkrut, abang rugi." Dia Tolhah dengan napas panjang dia bilang, "Kagak neng, untung abang banyak, 400.000 dinar untung abang." Kita ngitung Bu, 400.000 dinar, berapa nolnya lu? 5. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti berapa gram? 400.000 dinar kali 4,25 gram, berapa gram? Sebanyak 1.700.000 gram. 1.700.000 gram. Kalau dihitung kilo berarti 1.700 kilo, berarti 1,7 ton. Benar ya? Benar nggak Bu? Nah, kan 1.700.000 gram dibikin kilo, jadi 1.700 kilo, berarti 1,7 ton. Itu emas yang dibawa oleh Tolhah. Waktu dia dapat untung 1,7 ton emas, mukanya pucat, jalannya lemas, badannya lesu. Kata saya, "Kenapa bang? Abang kok mukanya kagak sedap banget dilihatnya? Abang bangkrut, abang rugi dagangnya." "Kagak neng, abang untung banyak. Noh ada 1,7 ton emas belakang noh." Ibu kalau dengar suami modal begitu gimana? Orang zaman dulu Bu, untung banyak, lemes mukanya, pucat mukanya. Jadi kalau ibu lihat bapak ibu lagi pulang lemas, pucat, itu kayaknya lagi untung banyak. Kali gitu. "Kenapa bang? Untung banyak ya, kayak Tolhah gitu." Istrinya dengar Bu, untungnya kebanyakan. Katanya, "Halo bang, ngapain dipikirin? Ngapain abang bingung? Nih malam yuk kita keliling kampung, kita bagiin tuh duit. Gak usah dipikirin apa, kita bagiin malam ini juga." Akhirnya Bu, sepasang suami istri bawa nampan, gak pakai kantong Bu, pakainya nampan. 1,7 ton emas Bu, dalam bentuk dinar, nampan dipakainya. Kasih nampan, bagiin, kasih nampan, bagiin. Itu malam 2 orang laki perempuan ini bagiin harta sampai habis. Istri zaman dulu begitu Bu. Zaman now lain lagi ceritanya. Zaman now beda lagi Bu. Bang, ada properti Bang Anggur itu, ada kali 3 unit mah, cukup kali ini mah. Bisa diolah. Atau ada berlian mana gitu. Isi zaman dulu begitu Bu. Dibagiin tuh Bu semalaman, pulang Bu, habis bagi-bagiin Bu, Tolhah itu wajahnya sumringah Bu, mukanya cerah, sumringah, jalannya semangat. Kata isinya, "Bang, ini dong abang sumringah banget kelihatannya, cerah banget. Emang kenapa bang? Ada apa gitu? Kan uang kita habis," kata istrinya. Kata Tolhah, "Fitnah telah hilang dari rumah kita dan hisab sudah diringankan." Itu kata Tolhah. Jadi kalau ibu lihat bapaknya lagi senang, sengar-cengir, senyum-senyum, itu lagi punya duit tuh Bu. Habis sedekah tentunya. Nah hadirin Fatimah rahimahullah. Jadi orang dulu Bu, bikin konsep tentang duit itu santai.
Enjoy sejajarnya. Dan luar biasanya Bu, setelah Tolha ngabisin hartanya, wallahi tidak pernah Tolha tercatat sebagai mustahik zakat. Ada. Ibu tahu Abu Bakar As-Siddiq Bu, pernah nggak beliau menginfakkan seluruh hartanya? Abu Bakar, pernah kan? Abu Bakar nyari seluruh hartanya sampai Nabi nanya, Abu Bakar, ini semuanya harta ente bagiin ke sini, kasih ke sini? Ya Rasul. Wa ma tarakta li ahlikum, terus keluarga ente nanti ditinggalin apa? Kata Nabi. Jawaban Abu Bakar simpel, taraktu lahumullah wa rasul. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Semudah itu ngomongnya. Tapi Masya Allah, setelah Abu Bakar hilang hartanya, habis hartanya, gak pernah dia tercatat sebagai mustahik zakat. Artinya hitungan hari itu harta balik lagi. Ini cara kalau Allah sudah ngasih bantuan, cara orang meningkatkan ekonomi, dihabisin hartanya, dibalikin 2 kali lipat, dihabisin lagi, balikin lagi, sampai akhirnya yang sodako ini bingung, harta banyak banget, gak ada habis-habis. Itu konsep zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Mau sodako mikir, gak usah lah, gak jadi. Kebanyakan mikir. Kan zaman sekarang begitu, zaman dulu mah begini aja lah. Kan juga balik lagi lebih banyak gitu. Itu cara orang zaman dahulu ketika bicara konsep tentang hidup dunia itu santai. Jadi setelah punya ilmu, punya iman yang mendorong bahwa yakin inilah amal yang benar untuk kita mempersiapkan bekal supaya banyak. Yang ketiga setelah punya iman baru masuk amal solehnya. Karena iman kalau amal soleh itu dengan pijakan iman itu lebih cepat dan lebih mudah dikerjakan. Saya pastikan itu. Orang tuh kalau amal solehnya bermasalah itu iman yang bermasalah, bukan dia amal soleh. Tapi kalau imannya benar, ibadah sesulit apapun pasti gampang. Ada ibadah namanya jihad, itu orang paling susah ibadah jihad. Karena gak semua orang suka jihad, bahkan rata-rata orang itu benci sama jihad. Tapi kalau sudah panggilan iman, berangkat. Di zaman Nabi ada orang pincang, dia datang ke anak-anaknya minta izin untuk ikut perang. Dia gak diizinin sama anaknya. Pak, bapak itu pincang, bapak ikut perang ngapain? Bapak nyampe medan jihad ditembak mati, Pak, selesai. Bapak ini rusuh, nggak usah kemudian punya keinginan untuk jihad di jalan Allah. Kata yang pincang ini, tapi saya pengen jihad. Lapor ke Nabi, sambil laporin ke Nabi. Setelah lapor ke Nabi, kata Nabi, betul, kamu Pak tidak usah jihad karena kamu pincang, dapat rusuh. Tapi kalian wahai anak-anak si bapak ini, kalau bapak kalian minta izin untuk perang, izinin apa? Jangan ditahan-tahan, akhirnya ikut perang. Walaupun dalam keadaan pincang. Zaid bin Sabit datang ke Nabi, umurnya 15 tahun kurang. Syarat waktu itu kalau mau ikut perang harus usia 15 tahun. Datang Zaid bin Sabit kata Zaid bin Sabit, Rasul saya pengen ikut perang. Kata Nabi, umur kamu berapa? 14 atau 13 tahun. Kata Nabi, kagak bisa. Pulang nangis ketemu ibunya, nangis sejadi-jadinya. Ibunya nanya, kenapa toh nangis? Kagak diizinin perang sama Nabi. Zaman dulu orang nangis, anak kecil nangis gara-gara gak bisa ikut perang. Hari ini orang nangis, bocah nangis gara-gara HP-nya dibawa sama ibunya. Kagak diizinin main game, dia nangis jadi-jadinya. Zaman dulu orang kagak bisa ikut jihad, nangis. Akhirnya datang ibunya, bawa Zaid bin Sabit, Rasul anak saya pengen jihad, tolong dong dibantu. Nangis mulu di rumah pengen jihad, teman-temannya pada jihad, nih anak gak bisa ikut jihad gara-gara Rasul gak izinin. Tolonglah Rasul, izinin apa anak saya? Kata Nabi, belum cukup umur Bu, gak bisa ikutan jihad. Saya harus punya SOP yang mengatur syarat minimum orang ikut jihad, gak bisa. Apalagi belum punya skill, gak bisa ikut jihad. Akhirnya kata ibunya, ya Rasul tolonglah dikasih kerjaan apa biar nih bocah diem, nangis mulu soalnya pengen ikut jihad. Nabi panggil Zaid bin Sabit, kata Nabi, kamu bisa bahasa Ibrani? Kagak bisa Rasul. Mau belajar bahasa Ibrani? Mau. Kamu belajar bahasa Ibrani sampai kamu jago. 17 hari datang lagi, Rasul saya sudah kuasai bahasa Ibrani. Kata Nabi, kamu bisa bahasa Persia? Agak Rasul, belajar Persia, bahasa Persia. Hitungan belasan hari datang, bisa bahasa Persia. Sampai akhirnya Zaid bin Sabit menguasai banyak bahasa. Akhirnya oleh Nabi dijadikan sebagai sekretarisnya Nabi SAW. Ada jalur jihad yang lain yang bisa dimaksimalkan. Zaman dulu orang bersemangat ikut jihad, pada jihad itu ibadah atau amal yang sangat berat. Tapi karena orang punya iman yang besar,
ibadah sesulit apapun mudah. Kalau orang tuh punya imannya lemah, ibadah sesederhana apapun pasti bakal susah. Contoh Bu, An-Nisa 142. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu lemah iman tuh. Bagaimana sifat mereka? Kalau mereka sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Ini bukan masalah fisik, ini masalah iman. Ada orang sudah sepuh secara fisik, tapi imannya membara. Tetap tahajud, tetap duha, tetap istikharah, tetap tasbih, tetap tobat. Ada anak muda, badannya gagah, sholat subuh jam 8 pagi, sholat duhur masuk mau azan, badannya gagah. Orang tua sudah sepuh masih kuat berdiri lama dalam sholat. Masya, ini urusan iman, bukan urusan fisik. Maka kalau orang sudah punya ilmu, punya iman, dia punya amal soleh, ibadah sesulit apapun pasti gampang. Dan kalau orang sudah lemah imannya, ibadah sesederhana apapun timbang berdiri mau sholat pasti susah. Mau dicari alasan apapun pasti susah kalau imannya sedang bermasalah. Yang terakhir, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mengenali kiamat, para ulama salaf justru mereka sibuk dengan memperbanyak doa. Dan doanya bukan tentang kiamat, doanya tentang kematian yang baik dalam keadaan yang terbaik. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Setelah itu Bu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, janganlah kamu itu takjub kepada orang kafir maupun hartanya maupun anak-anaknya, karena mereka itu akan mendapat siksa baik di dunia maupun di akhirat. Kalau siksa di akhirat jelas jahanam. Kalau siksa di dunia ini kita bisa melihat seperti apa? Terima kasih. Ya. Kita ini Mbak suka terjebak dengan prasangka. Kita ini suka terjebak dengan prasangka. Gak usah ngomongin orang kafir dulu. Ada orang rumahnya mewah, mobilnya mewah, berangkat pagi, pulang sore. Kita sering papasan Pak, say hello. Kita suka punya prasangka, enak ya si bapak ini, rumahnya mewah, mobilnya mewah, pergi pagi pulang sore, kayaknya happy nih bapak ini. Itu prasangka. Kenyataannya happy nggak nih sebetulnya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nama juga prasangka. Kenapa kita tidak boleh takjub dengan orang kafir? Padahal mereka bisa mendapatkan duniawi dan segala macam. Satu hal, mereka kehilangan ketenangan dalam agama. Mereka punya ketenangan tapi nisbi, semu. Karena hanya nilai-nilai agama yang berlandaskan pada pemahaman yang benar, yang betul-betul bisa menenangkan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta ke Allah begini, ya Allah, tolong dong tunjukin gimana caranya menghidupkan orang mati. Kaifa tuhil mauta. Bagaimana cara menghidupkan yang mati? Kata Allah begini, awalam tu'min, emang ente kagak percaya? Kata Ibrahim, bukan, walakil liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya tenang. Dasar-dasar agama Bu yang benar itu menenangkan. Ibu boleh cek di data. Ada orang yang berada di puncak popularitas, Bu. Puncak popularitas, bunuh diri. Siapa ya perempuan Bu, artis Hollywood zaman dulu? Mondruan. Hafal. Yang muda-muda pasti nggak hafal Mondru siapa? Artis lagi puncak-puncaknya Bu, meninggal dalam keadaan bunuh diri. Apa yang kurang? Harta, popularitas, jalan-jalan, kenikmatan itu kan masya Allah itu. Kalau kita lihat kayaknya
Semua-muanya lah dia dapatkan, tapi ternyata mati dalam keadaan bunuh diri. Hilang ketenangan dari situ. Orang Islam ketika dia hidup. Orang-orang Madinah tadi miskin, makan ala kadarnya, minum ala kadarnya, tapi dia berpikir tentang akhirat pasti bakal mendapat yang lebih baik. Pokoknya tenang. Contohnya, Nabi tidur di rumahnya, karena siang-siang Nabi tidur telanjang dada, dibuka bajunya, tidurnya di atas tikar. Bangun dari tidur, badan Nabi itu ada garis-garis dari tikar. Bapak tidur di atas tikar pandan, Bu. Bangun-bangun kotak-kotak tuh punggung. Tikar pandan. Kalau tidur di atas tikar pandan, bangun-bangun tuh kotak-kotak tuh punggung Bapak tuh. Punggung orang. Ada cetakannya. Nabi lagi tidur di rumahnya. Umar datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, kata Umar. Nabi bangun, Waalaikumsalam. Dilihat oleh Umar, badan Nabi banyak garis-garis bekas stikernya. Nangis Umar, kata Umar, ya Allah, Rasul. Kata Nabi, kenapa ente nangis Umar? Rasul, kita ini benar, engkau ini Nabi, engkau ini panutan manusia, engkau wakil Allah di muka bumi. Masa kondisinya kayak begini? Tidur di atas tikar sampai bergaris-garis badannya, sedangkan orang kafir Rasul tidur di atas kasur yang empuk dengan gemerlap kemewahannya ada, disebutin oleh Umar. Nabi jawabnya sederhana, Umar, sini nih, kamu ridho mereka dapetin semua sekarang tapi tidak di akhirat, dan kita nggak dapat hari ini tapi kita yakinkan di akhirat kita dapat. Ridho gak kamu begitu? Ya Rasul, ridho kalau gitu mah. Jadi orang beriman tuh, kenapa kemudian dilarang oleh Allah Azza wa Jalla takjub sama orang-orang kafir? Karena mereka kehilangan ketenangan. Orang beriman tuh punya ketenangan dalam hidup. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsun mutmainah. Tenang bukan bicara harta banyak atau dikit tuh. Saya kasih penjelasan dulu. Ibu-ibu, ibu kalau lihat saldo rekening, angka berapa yang sudah bikin deg-degan? Angka berapa, Bu? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makin besar, Bu, ketika ibu lihat 2 miliar masih juga deg-degan, karena biasanya 2 triliun. Berarti, Bu, kita masih belum tenang dalam hidup. Tenang itu, Bu, mau saldonya 0, mau saldonya T atau sekian banyak, tenang, santai-santai saja. Karena dia yakin bahwa kebahagiaan bukan terletak di situ. Kebahagiaan itu adanya di iman. Kita tenang dalam ibadah, kita nikmat dalam ibadah. Karena apa yang ada di saldo kita, Bu, belum tentu rezeki kita. Gak usah jauh-jauh di saldo. Ibu buka kulkas, ada ayam, ada ikan, belum tentu rezeki ibu itu. Walaupun sudah ada di kulkas. Gak usah jauh-jauh di kulkas, Bu, ibu sudah masak, ditaruh di atas meja, belum tentu rezeki itu. Tiba-tiba ada cucu main, jatuh, Bu, ke lantai, berantakan, gak bisa ibu makan. Walaupun sudah dimasak, ditaruh di atas meja, bukan rezeki. Ibu masak ikan, digoreng, kelihatannya enak, maka ditaruh di atas meja, kucing lewat, Bu. 5 lagi kucingnya, habis ikan, Bu. Udah dimasak, belum tentu rezeki, Bu. Jadi urusan itu tenang itu ya tenang ketika kita masih punya Allah. Kita tenang ketika masih ada dalam aturan Allah. Maka ketika kita melihat orang lain, Bu, yang dengan bergelimang hartanya, dengan bergelimang kekayaannya, tapi mereka tidak punya iman, kita yakinkan di akhirat mereka menyesal. Jadi gak usah terlalu takjub dengan mereka. Dan memang biasanya, Bu, ketika melihat orang lain, kita selalu merasa kurang dibanding orang lain. Padahal ukuran ketenangan, ukuran kenyamanan bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada apa yang terlihat, tapi ketika seseorang masih merasa yakin Allah ada dan hadir untuk dirinya, dia mendapatkan ketenangan dalam itu sudah bagian dari ciri orang-orang yang beriman. Ada tulisan buku bagus, mungkin nanti Pak Haji boleh cek ya. Buku dari Chuck Nur, namanya Omnipresent. Omnipresent itu merasakan kehadiran Tuhan. Jadi ketika dia hidup, dia merasakan betul Allah itu hadir di tengah-tengah dia.
Jadi bukan Allah yang jauh itu, bukan Allah yang ada di mana itu. Dia merasakan di tiap dia berlakukan aktivitas, tidurnya, makannya, jalannya, dia merasakan kehadiran Tuhan, dan itulah sumber kebahagiaan bagi itu omnipresent. Mungkin gak ada saldo, tapi ada Allah, selesai. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar dalam surat At-Taubah ayat 40. Waktu Abu Bakar nangis, Nabi berdua di Gua Sur namanya, berdua aja. Di luar ada orang-orang Quraisy lagi pada nyariin. Bu, kalau Nabi ketahuan, selesai urusan itu. Makanya Abu Bakar nangis. Jadi ini riwayat agak saya luruskan, Bu. Abu Bakar nangis bukan karena kepatuk ular. Karena kalau Abu Bakar kepatuk ular, ularnya ular padang pasir berbisa, itu Bu meninggal Abu Bakarnya. Ketika Abu Bakar di dalam Gua Thur, beliau menangis karena beliau khawatir, oh Rasul, ini orang di atas kita, kalau dia nengok bawah dikit aja dan dia teliti nengoknya, kita ketahuan, selesai kita berdua. Abu Bakar khawatir Bu Nabi ketahuan sama orang kafir Quraisy. Nabi setenang ini, kata Nabi. Tenang. Padahal di atas orang Quraisy bawa pedang. Nabi tenang. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha, jangan takut, jangan sedih, ada Allah, selesai. Jadi bahagia itu bukan karena adanya harta berlimpah, jabatan tinggi, orang-orang dukungan banyak. Nabi tinggal berdua di gua kecil, sempit tapi bisa tenang. Kenapa? Innallaha ma'ana, itu omnipresent, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Hadirin Fatimah rahimakumullah, di level itu Bu, orang harus bisa membaca bahwa semua isi dunia akan sirna, yang hakikat ada cuma Allah. Jangan bergantung pada yang tiada, bergantunglah pada yang ada. Makanya Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Jadi kalau kita lihat orang kafir itu kenapa suka takjub? Ya karena kita melihat dalam tampilan dohirnya saja. Kita nggak tahu sebetulnya mereka mengalami kegelisahan, ketidaktenangan, apalagi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dalam surat Al-Baqarah Pak, boleh dicek ya. Orang kafir Pak, kalau punya amal soleh itu seperti debu di atas batu yang licin terus kena angin. Sisa debunya tidak ada, yang ada tinggal batu licinnya. Itu gambaran atau ilustrasi kalau orang kafir punya amal soleh, maka kita tetap happy Bu. Kita punya amal dikit, insya Allah dihitung sama Allah. Kenapa? Karena kita beriman. Sebagaimana kata Nabi SAW, amal yang paling Allah cintai, amal yang konsisten, yang mudawamah, sekalipun amalnya sedikit. Kita mah begitu. Orang kafir Bu, amalnya gede, seperti debu di atas batu yang kena angin. Kan kurang baik apa Allah sama kita? Jadi saya rasa bangun ketenangan, tidak usah takjub dengan orang lain, fokus pada apa yang harus kita capai. Kita akan mencapai tentang bagaimana ketenangan itu hadir saat kita merasakan hadirnya Allah dan kita punya bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Itu yang Allah. Hadirin Fatimah rahimakumullah, mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan setiap kita menjadi hamba-hamba yang sadar bahwa kehidupan akhirat selalu lebih baik, selalu lebih utama, dan menjadi pencapaian tertinggi kita di dunia adalah saat kita sampai di akhirat dalam keadaan baik-baik saja. Itulah pencapaian hakikat kita. Bukan menakut-nakuti tentang dunia, bukan ingin membuat kita meninggalkan dunia, apalagi tidak mencari kehidupan dunia. Tetap itu lakukan, silakan lakukan. Wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia, tapi jangan keasyikan tinggal di dunia. Kita tutup dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام